Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan dari video yang pertama. Yang di video yang pertama ditulis rumusnya langsung. Jadi pada kali ini saya akan mencoba untuk menurunkan rumus-rumus yang pada sebelumnya kita bahas ya. Jadi dari jarak S, kecepatan V, dan percepatan percepatan itu A satuannya masing-masing meter per second kuadrat. Nah, dari sini kan second itu satuan waktu itu adalah second. Nah, artinya apa? Artinya untuk mencari V dari S, V sama dengan S per T. Untuk mencari percepatan, S per T kuadrat, atau kalau dari V tinggal V bagi T ya. Meter per second dibagi second lagi, jadinya meter per second kuadrat ya. Nah, gimana kalau secara matematis delta S nya ya, ini kan nanti V itu adalah nanti secara gamblang delta S per delta T, delta V per delta T. Ini untuk menghindari keadaan awal ya. Jadi yang tadi itu dianggap S nya dari 0, T nya dari 0. Kalau S nya tidak dari 0 atau T tidak dari 0, kita pakai selisih. Nah, kalau di matematik ini delta S di grafiknya misalkan ya, ini delta S, delta T, delta S ya. Jadi S kali T itu apa? Coba berarti S kali T delta S, sorry, ini kecepatan delta V dan delta T. Nah, kalau kita kali delta V kali delta T itu adalah delta S atau jarak ya. Kan V sama dengan delta S per delta T. Berarti kalau nyari delta S sama dengan V kali delta T. Oke, nah ini grafik kecepatan dan waktu. Nah, ini sama aja kita mencari luas ya. Jadi secara prinsip per balok ya, kalau kita bisa menghitung kecepatan misal dinaikin lagi tuh, berarti nanti ini tambah delta S1 delta S2 atau turun ya, kecepatannya berubah-ubah ya 3. Jadi tambahin nanti S sama dengan luas total sama dengan delta S1 tambah delta S2 tambah delta S3 gitu. Nah, kalau di matematis ada namanya limit T mendekati 0 ya. Limit T mendekati 0 maksudnya kita ambil T nya itu sangat kecil. Jadi ini T, jadi per garis didempet-dempetin. Nah, kalau secara seperti ini maka nanti akan lebih ini kan nanti ada lubangnya ya. Ini akan lebih bagus, nanti hasilnya akan lebih pas mendekati ya. Nanti
berarti limit itu dipakai untuk integral ya. Jadi kalau misalkan ini kalau pakai limit kita pakainya itu dt ya. Jadi yang tadinya v sama dengan delta S per delta T, secara limit itu jadi V sama dengan ds per dt. Jadi ds sama dengan V kali dt. Nah, disinilah kita pakai unsur integral ya. Unsur integral berarti S sama dengan integral V dt. Artinya kita gunakan integral. Integral itu adalah sama saja untuk mencari luas. Oke, intinya nggak usah pusing. Intinya jarak adalah luas total. Bisa aja kita lihat. Oke, ini pembahasan untuk ini nanti ya. Lebih lanjutnya nanti kita bahas lagi. Sampai sini dulu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut ya. Sini tadi jarak adalah luas total atau apa? Atau sumbu Y kali sumbu X ya di sini. Nah, tapi gimana kalau misalkan bentuknya trapesium? Ada benda dari kecepatan awal bergerak sampai kecepatan akhir Vt. Nah, dalam waktu t, berarti luas di sini S sama dengan luas, jadi S sama dengan luas trapesium bahwa setengah kali jumlah sisi sejajar, atau kita tulis jumlah kali tinggi, setengah sisi sejajarnya adalah ini dan ini, V0 ditambah Vt dikali tingginya adalah T nya. Oke, S sama dengan ya, dari sini kita dapat persamaannya 2S. Oke, sebelumnya tadi dari sini bahwa dapat ini persamaan pertama ya, bahwa delta T. Oke, ini kita ambil yang ini, jadinya apa? A sama dengan Vt min V0 per T ya. T nya dianggap sebagai delta T nya, jadi pindah posisi jadi AT sama dengan Vt min V0, berarti Vt sama dengan V0 plus AT. Terbukti untuk persamaan ketiga. Oke, saya perlihatkan ini persamaan ketiga. Kelihatan nih. Kedua ya. Salah. Kedua, oke. Ya. Terbukti ya, yang kedua. Nah,
gimana untuk persamaan ke berapa. Oke, nggak tahu saya juga, coba aja ini kita masukkan saja VT. Jadi VT sama dengan V0 plus AT, masukin ke sini setengah. Oke, V0 tambah V0 plus AT dikali T. Oke, setengah 2 V0 tambah setengah V0 T ya, langsung kita kali di sini setengah 2 V0 T tambah setengah AT kali T, jadi AT kuadrat coret. Oke, terbukti ya bahwa S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kita lihat lagi yang pertama, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan setengah ya V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Pembuktian ini untuk pembuktian yang ketiga kita dapatkan dari substitusi antara persamaan yang ke 1 dan ke 2. Oke, saya tulis S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Oke, kita ganti V0 nya, V0 sama dengan VT min AT. Masalah kita bikin, kalau di nomor 3 kan T nya nggak ada, berarti kita bikin T sama dengan VT min V0. VT min V0 jadi per A ya, per A VT nya tambah setengah A VT min V0 per A kuadrat. V0 VT per A min V0 kuadrat per A plus. Oke, gitulah, nanti dapat ya, udah dipanggil masalahnya. Selamat pagi.